Aku mending minta ya, loh. Di dalam kita tuh jadi, aduh ngapain ya kemarin dikasih? karena nggak tepat waktu, jadi kita kesel sendiri. Bapak versus Ibu mempersembahkan. Di bank lebih aman, terjamin, dan terpercaya. Aturannya jelas, pasti prosedurnya jelas, kemudian secara hukum juga jelas. Kemudian pasti pinjaman di bank, dia udah menghitung seberapa sanggupnya kita untuk mengembalikan. Karena kan kita pasti ada anggunan atau ada jenis-jenis pinjaman yang kita harus taruh sesuatu, umpamanya sertifikat tanah, sertifikat rumah. Jadi seperti itu sih udah diprediksi oleh bank dan sesuai aturan hukum. Memang kemudian dipinjol, akan tapi tidak bisa dipercaya ya. Kalau dipinjol, banyak orang-orang yang terjebak pinjol, kemudian jadinya harusnya udah selesai, tapi masih ada aja gitu tagihan, kita nggak tahu itu tagihan apa lagi, padahal harusnya udah selesai kayak gitu. Dan ancaman-ancaman kalau dari pinjol itu juga lebih serem. Kayak teman-teman cerita, itu dia kalau pinjol itu kayak KTP-nya disebar, terus sering di teror-teror gitu sampai keluarga-keluarga juga, kan jadi malu ya. Jadi kalau aku nggak pernah ngutang, tapi kalaupun terpaksa mungkin aku akan ngutang ke teman ya. Tapi catatan ya, aku nggak pernah ngutang seumur hidupku, nggak pernah. Aku mending minta ya, loh. Oh, disuruh milih lebih baik ke temen ya. Ke temen tapi harus ngasih kepercayaan. Misalnya betul-betul terdesak, kita kan membalikannya misalkan 3 hari atau minggu depan gitu. Bukan yang berlama-lama gitu. Bukan karena untuk foya-foya, bukan karena untuk kesenangan gitu. Kalau keluarga nanti ceritanya kemana-mana. Ke keluarga, kayaknya lebih enak aja gitu, untuk empatinya lebih ini ya. Pasti kadang-kadang diusahakan ada, bisa gitu. Kalau ke teman kan, ke depannya nanti takutnya nggak enak kalau nagihnya seperti apa, kayak gitu-gitu sih. Oh, masalah uang itu sensitif ya, jadi hubungan pertemanan itu pasti akan terganggu. Apalagi hubungan keluarga, serius. Sebelum ditagih, sebelum due date pasti udah selesai. Harus punya prinsip lah. Kalau ngutang, bayarlah sebelum jatuh tempo atau pas jatuh tempo juga nggak apa-apa. Yang penting jangan lewat. Karena utang tuh kayak sesuatu yang mengganggu banget yang harus segera dilunasi gitu loh. Saya narik ke diri saya juga, kalau misalnya ada yang ngutang ke saya misalnya nih, tapi udah janji misalnya gajian bulan depan dibayar ya misalnya, tapi udah dapet nih tanggal gajian tapi nggak dibayar-bayar. Ada pesan di dalam kita tuh, jadi Aduh ngapain ya kemarin dikasih? karena nggak tepat waktu, jadi kita kesel sendiri, mau mintanya kadang segan gitu sih sebenarnya. Jadi dari awalannya lah dia minjem 1 juta, dia mampu balikinnya kapan? Harus diingetin, kadang-kadang orang sengaja gitu, Dia kayaknya nggak ingat deh. padahal sebenarnya yang diutangin itu nginget. Karena kita nggak tahu kan, temen itu kan kapasitinya masing-masing. Kalaupun misalnya nggak bisa bayar setengahnya atau belum bisa bayar, nanti deh bulan depannya. Kalau diomongin dengan jelas sih nggak masalah ya. Yang jadi masalah dia diem, nggak ngomong apa-apa. Kalau misalnya yang ngutangnya untuk sebuah ketagihan kan ada tuh gitu. Itu kan yang jadi males kan. Kebanyakan yang saya dengar, yang berhutang itu yang lebih galak saat ditagih. Ih, males banget. Jadi kalau sebagai pribadi nih, kalau ada yang berhutang ke aku akan bilang begini nih, tidak mau memberimu hutang, tapi aku akan memberimu ongkos. Aku kasih 100.000 untuk ongkos atau 100.000 untuk uang makan. Silakan, aku nggak mau hubungan silaturahmi terputus hanya karena utang itu. Aku akan memberi setulusnya yang aku mau kasih. Jadi anggap sedekah daripada memberi utang. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton kita di Bapak versus Ibu. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.